5, 4, 3, 2, 1. Berjumpa lagi di channel YouTube Ritsa Education. Semoga pada pertemuan kali ini, kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Di video kali ini, kita belajar kembali untuk mata pelajaran tematik kelas 4, di tema 8, tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran yang pertama. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang disampaikan mudah kalian pahami. Dengan harapan, ilmu yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Amatilah gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bagian dari lingkungan tempat tinggal. Lingkungan yang ditunjukkan berupa beberapa rumah yang di sekitarnya masih banyak pohon. Pada gambar juga terlihat hamparan sawah dengan para petani yang sedang bekerja. Terlihat juga binatang berupa ayam dan sapi. Lingkungan tempat tinggal pada gambar lebih tepat dinamakan perdesaan. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat, terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata di Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana cerita asal mula Telaga Warna? Sekarang, mari kita membaca cerita tentang asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikarunia anak. Padahal, mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikarunia anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali, bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya,
Air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, berdasarkan cerita asal mula terjadinya Telaga Warna. Kerjakanlah pada buku tugas kalian. Untuk tugas ini, kalian bisa lihat buku tematik kelas 4. Pada tema 8, halaman 4. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan sebuah cerita fiksi. Sekarang, apa pengertian dari cerita fiksi? Dan, apa saja ciri-ciri sebuah cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah sebuah cerita rekaan atau hayalan pengarang. Ciri-ciri sebuah cerita fiksi adalah sebagai berikut. Pertama, sebuah cerita fiksi sifatnya hanya rekaan atau hanya mewujudkan imajinasi yang dimiliki pengarang. Kedua, dalam cerita fiksi, ada kebenaran yang relatif dan tidak mutlak. Ketiga, cerita fiksi umumnya menggunakan bahasa dengan sifat konotatif dan bukan sebenarnya. Keempat, cerita fiksi dibuat berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi nyata maupun hanya hayalan pengarang. Kelima, cerita fiksi dibuat pengarang sebagai sarana hiburan. Kalian bisa mencari informasi tentang materi ini dari berbagai sumber lainnya, agar pemaham kalian semakin bertambah luas tentang cerita fiksi ini. Di dekat rumah Udin, di Jawa Barat, juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Coba perhatikan pada gambar. Pada gambar pertama, Udin sedang menarik ayunan. Pada gambar kedua, Udin sedang mendorong ayunan. Pada kedua gambar tersebut, Udin sudah memberikan gaya terhadap ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan, yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda, atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut ini. Doronglah meja, kemudian amati yang terjadi pada meja itu. Pada percobaan ini, pada saat meja mendapat gaya yang diberikan oleh Udin, maka meja tersebut bergerak dan berpindah tempat dari titik A ke titik B. Tariklah meja, kemudian amati yang terjadi pada meja itu. Pada percobaan ini, pada saat meja mendapat gaya yaitu berupa tarikan, maka meja tersebut bergerak dari titik A ke titik B. Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Untuk tugas ini, kalian bisa lihat buku tematik kelas 4. Pada tema 8, halaman 8 dan 9. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini. Pembahasan untuk mata pelajaran tematik kelas 4 di tema 8 tentang daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat.
Sampai berjumpa di video Ritsa Education selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel Ritsa Education. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Karena dengan mengklik subscribe, kalian sudah ikut mendukung channel kami terus berkembang. Dan bagikan video ini kepada teman kalian, agar teman kalian juga bisa mendapatkan informasi seperti yang kalian dapat. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ritsa Education.